Siang hari bisa 35 derajat ya, 35 derajat. Malam hari 30 derajat. 28, 30 derajat. Yang harus dibilang bahwa Jeddah itu adalah kota dengan faktor persentase kelembapan salah satu paling tinggi di dunia ya. Fikar, untuk kondisi sekarang di sana sendiri di lokasi di venue seperti apa? Apakah udah mulai persiapannya sejauh ini seperti apa? Terutama mungkin kualitas rumput, kualitas stadion di sana seperti apa? Silakan Fikar. Nah, kemarin saya kebetulan ke King Abdullah Sport City Stadium dan udah disterilkan ya sama organisasi setempat. Ini Arab Saudi juga sangat penting, jadi mereka tuh benar-benar udah siapin semua fasilitas dengan baik. Juga rumputnya mereka juga minggu lalu juga udah mulai perbaiki juga. Dan satu juga mereka udah siap. Jadi bakalan juga full house. Bagian dari Arab Saudi maupun bagian Indonesia, udah terjual. Berarti bakal nonton Jakarta penting dan juga seru ya. Lihat perkembangan timnas Indonesia kita dan juga lihat apakah mereka mampu untuk bersaing dan mampu memberikan kualifikasi untuk Piala Dunia tahun depan. Oke, nah kalau misalnya kita nih di Jakarta, biasanya kan jelang pertandingan akan ada pengamanan yang lebih ketat begitu. Bagaimana kalau situasi di Jeddah sendiri? Apakah situasinya sama, pengamanannya cukup ketat juga? Silakan Fikar. Ya, harus dibilangkan kalau stadion King Abdullah Sport City itu terletak di sebuah kawasan utara dari airportnya. Itu terletak stadion relatif baru dan punya beberapa hektar untuk lahan stadium dan juga lapangan latihan lainnya. Jadi ini luas sekali ya kompleksnya dan juga terlihat kalau secara keamanan mereka juga sudah menyiapkan diri maksimal mungkin juga seperti kita lihat kalau pertandingan di GBK. Saya rasa nanti kalau kita mau ke stadion kita lihat polisi dan juga untuk jagain ketertiban dan juga keamanan para supporter di area stadion dan juga dalam stadion. Iya, Bro Fikar, tapi kalau untuk supporter timnas sendiri, apakah di sana sudah ramai terlihat berkumpul gitu di supporter timnas atau bagaimana di sana? Silakan, Fikar. Ya, kalau supporter timnas dari yang dari dalam negeri, mereka udah siap untuk menyaksikan pertandingan ini. Banyak kan juga orang dikerja ya, kalau yang dari dalam negeri, jadi mereka pun kumpul pas beberapa jam sebelum pertandingan yang mulai. Kalau supporter dari luar negeri itu lumayan banyak, banyak supporter dari Eropa, supporter dari Timur Tengah, yang supporter yang terbang langsung dari Indonesia. Nah, mereka biasanya tuh datang beberapa hari sebelumnya untuk menyaksikan pertandingan dengan ini ya. Ada juga lawan Irak. Jadi satu persatu udah mulai kumpul nih di Jeddah, nanti juga bakal ada kayak kita makan dulu dari resto Indonesia, kita udah kumpul sama fans Indonesia yang lain dan supaya kita dapat feeling Indonesia-nya lebih keras lagi sebelum kita masuk ke stadion bersama. Oke, Fikar, Kota Medah, apa kabar? Baik. Kar, kamu tanggal 17-an kemarin pas kemerdekaan kan ketemu Coach Patrick juga ya di Den Haag. Itu bagaimana kesan yang kamu dapat dari dia dan bagaimana kamu melihat perjuangan timnas sampai sekarang ini, Kar? Ya, luar biasa ya perjuangan timnas Indonesia sampai saat ini itu luar biasa sekali. Sampai bisa titik ini ya udah Piala Dunia depan mata. Kayaknya nggak ada Indonesia bisa membayangkan hal seperti ini beberapa tahun yang lalu. Jadi itu perjuangan timnas Indonesia sangat luar biasa. Dan saya teman-teman saya kasih tahu kepada Coach itu permintaan untuk all give everything for our team. Saya kepada dia juga pelatihan yang lain yang hadir juga di acara HUT-RI 17 waktu itu Belanda dan juga saya tahu pada mereka bahwa pada supporter dari Belanda juga bakalan hadir di stadion Jeddah. Jadi mereka juga senang dengar kabar itu. Ya itu saja.
Oke, kalau suhu, kalau siang kan emang di Jeddah pasti panas ya. Tapi kalau malam bagaimana? Dan menurut kamu apakah akan berpengaruh nih ke para pemain Eropa kita? Obviously kamu juga datang dari Belanda. Perbedaan suhu di Belanda dengan di Jeddah seperti apa? Dan karena soalnya tim Arab Saudi kan hampir semua main di liga domestik mereka. Kalau malam suhunya seperti apa, Kar? Siang hari bisa 30 derajat ya, 24 jam. Malam hari 30 derajat, 28 30 derajat. Yang harus dibilang bahwa Jeddah itu adalah kota dengan faktor persentase kelembapan paling tinggi di dunia ya. Jadi kalau soal itu sebenarnya berapa? Secara kelembapan juga bilang lebih daripada di Jakarta. Pemain Indonesia kan udah pengalaman ya, udah pengalaman untuk main di GBK, apalagi pemain di ekspor kita yang juga tahu bahwa kelembapan di GBK sangat tinggi. Jadi sebenarnya itu bagi mereka bukan menjadi faktor peraya untuk kembali ke pertandingan. Dan juga jangan salah di dalam stadion juga ada AC. Oh, ada AC, enak banget. Dan jadi semua faktor saya bilang sebelumnya faktor kita untuk dapat pertandingan yang bagus sudah ada di dalam stadion kita seperti itu. Jadi itu menurut saya bukan alasan untuk tidak perform. Oke, siap. Oke, nah Fikar nontonnya nih bakalan sampai pertandingan setelahnya kah dengan lawan Irak atau hanya malam ini aja Fikar? Saya juga nonton yang lawan Irak ini. Oke. Kalau prediksi dari Fikar sendiri gimana nih? Skornya deh, prediksi skor. Semoga tim Indonesia meraih hasil maksimal dan berapa? Berapa Fikar boleh diulang? 2-0. 2-0 Oke, kayak di 2-0. GBK. Siap. Luar biasa. Amin ya. Amin. Oke, Fikar, mungkin satu lagi nih pertanyaan. Kalau buat jatah supporter, kalau di sana tuh kita dapat jatahnya banyak nggak sih hitungannya atau gimana, Fikar? Ya, kalau tim Indonesia hanya dapat sesuai dengan regulasi AFC hanya dapat 8% dari total kapasitas stadion. Ya itu kurang lebih 4.000 tiket ya. Nah, semua tiket buat tim Indonesia udah dijual. Jadi itu pasti bagian Indonesia itu ada di sebuah corner flag. Nah di situ untuk Indonesia seperti pertandingan sebelumnya tahun lalu Indonesia lawan Arab Saudi di Jeddah di Royal Street. Jadi 4.000 supporter Indonesia pasti sudah hadir dan kemungkinan juga ada supporter Indonesia dengan pakaian netral di bagian Arab Saudi juga. Masih belum tahu beberapa itu, tapi harapan saya dan juga pengalaman tahun lalu ya, bakalan juga lebih daripada kita ekspektasi. Jadi bisa jadi itu tapi will feel. Yang penting kita sebagai fans Indonesia harus memberikan juga maksimal support untuk tim kita dan juga kasih juga suara ya di dalam stadion yang buat positif. Oke, Fikar, terus ada satu lagi nih mungkin, ada bocoran nggak tifo gitu atau mungkin banner besar yang sudah dipersiapkan oleh fans supporter itu ada nggak sih di sana? Nah, sayangnya sudah tahu udah kasih bahwa itu tidak ada kayak seperti kayak banner tifo karena ada juga ini apa namanya untuk urusin itu rasa nepet kemarin mungkin masih lagi waktu itu masih fokus untuk tiket juga tiket pertandingan juga pertandingan ini ya khusus lawan Arab Saudi itu baru diorganisir baru minggu setengah yang lalu. Jadi untuk urusin tifo dan segalanya sayangnya sudah tidak ada waktu tepat untuk urusin itu. Jadi kali ini tanpa tifo. Tapi kita nanti lihat saja. Menurut saya walaupun tifo tidak ada, itu dari sebagai supporter kan bawa juga atribut lain. Nah itu juga bisa menjadi dukungan juga ya untuk timnas kita. Suara kita juga kencang dalam stadion. Nanti kita lihat saja apakah juga itu cukupi supporter lawan supporter Arab Saudi karena mereka kayaknya ada tifo yang luar biasa. Lihat saja.
Iya, nggak apa-apa. Kalau itu Dari saya dengar supporter klub klub di Arab Saudi pada kerjasama, dan mereka kerjasama dan bikin info yang sangat besar untuk menghadapi pertandingan ini. Jadi Al Nassr, Al Ahly, Al Hilal, mereka berkolaborasi bersama untuk menghadapi pertandingan ini. Tapi kita lihat aja nanti ya, gimana akhir